Di dalam tubuh kita terdapat alat-alat yang dapat merespon rangsangan sehingga kita bisa melihat, mendengar, mengecap, atau menghirup bau. Rangsangan fisik, kimia, biologi, dan mekanik yang diterima oleh tubuh kita akan diolah otak untuk seterusnya diterjemahkan menjadi tindakan oleh 5 organ berikut: mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Kelima organ inilah yang disebut dengan alat indera. Nah, teman-teman, alat indera akan membentuk sistem indera. Sistem indera merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu terdiri dari indera penglihatan yaitu mata, indera pengecap lidah, indera pembau hidung, indera peraba kulit, dan indera pendengar telinga. Alat indera mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan lingkungan. Reseptor diberi nama sesuai dengan jenis rangsangan yang diterima seperti fotoreseptor, penerima rangsangan berupa cahaya terdapat pada mata, fonoreseptor, penerima rangsangan suara ada di telinga, kemoreseptor, penerima rangsangan zat kimia terdapat pada lidah dan hidung, mekanoreseptor, penerima rangsangan berupa sentuhan ada pada kulit. Kira-kira seperti apa ya jalannya rangsangan ini pada reseptor hingga direspon oleh alat indera kita? Kita akan membahasnya satu persatu. Indera penglihatan yaitu mata. Mata kita tersusun atas bagian-bagian berikut: alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Pertama, bagian-bagian alat tambahan mata. Alat tambahan mata terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lakrimal yang disusun oleh kelenjar lakrimal sebagai penghasil air mata, ductus lakrimal, dan ductus nasolakrimal. Setiap alat tambahan mata memiliki peranannya masing-masing. Alis mata akan melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi, kelopak dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Kelenjar lakrimal akan menghasilkan air mata jika ada benda asing menyentuh permukaan bola mata. Bagian mata berikutnya, bola mata dan otot mata. Di dalam mata kita terdapat bola mata yang dibatasi oleh dinding 3 lapisan, yaitu lapisan luar sklera, lapisan tengah koroid, dan lapisan dalam retina. Di dalam sklera terdapat kornea dan konjungtiva, dalam koroid terdapat iris dan pupil. Pupil merupakan celah yang terdapat pada bagian tengah iris. Ukuran pupil dapat berubah secara refleks karena dikendalikan oleh otot-otot melingkar di dalam iris. Otot-otot tersebut terdiri dari otot rectus lateral dan rectus medial. Jadi, otot-otot inilah yang akan menggerakkan bola mata. Lapisan dalam mata atau retina memiliki sel fotoreseptor berupa sel batang dan sel kerucut. Sel batang peka terhadap rangsangan cahaya redup, sedangkan sel kerucut peka terhadap rangsangan cahaya terang. Dalam bola mata terdapat alat-alat vital mata berupa lensa mata, aqueous humor, dan vitreous humor. Lensa mata berbentuk bikonkav yang bersifat mengumpulkan cahaya. Aqueous humor merupakan cairan yang mengisi rongga mata antara kornea dan lensa mata, berfungsi untuk menjaga bentuk mata. Sedangkan vitreous humor adalah cairan kental yang terdapat di belakang lensa mata untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina. Bagian mata selanjutnya yaitu saraf optik. Saraf optik berfungsi menjalarkan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat dilihat. Pada bagian retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning merupakan bagian retina yang peka terhadap cahaya, sedangkan bintik buta tidak peka cahaya karena tidak mengandung sel sensorik. Nah, teman-teman, inilah rangkuman bagian-bagian mata dan fungsinya. Setelah mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya, bagaimana cara mata bekerja hingga kita bisa melihat suatu benda? Nah, proses melihat dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning retina. Apabila rangsangan saraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian impuls sensorik meneruskannya ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak, dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon. Cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Teman-teman, jadi beginilah urutan proses mekanisme penglihatan kita. Bisa dipahami ya?
Ya, indera pendengaran yaitu telinga. Telinga adalah indera yang mempunyai reseptor khusus untuk gelombang bunyi. Bunyi adalah hasil dari suatu getaran benda, namun tidak semua getaran yang menghasilkan bunyi dapat kita dengar. Frekuensi bunyi yang bisa didengar telinga manusia adalah 20-20 ribu Hz. Secara garis besar, telinga manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Telinga bagian luar berfungsi menangkap getaran bunyi. Telinga bagian tengah tersusun atas gendang telinga atau membran timpani. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang pendengaran ini akan meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam atau labirin. Pada bagian telinga tengah juga terdapat saluran eustasius sebagai saluran penghubung antara telinga dengan rongga faring, sedangkan pada telinga bagian dalam terdapat saluran setengah lingkaran, tingkap jorong yang merupakan membran penyalur getaran yang terdapat di pangkal koklea, dan koklea atau rumah siput berisi cairan limfa, dan di dalamnya terdapat ujung saraf pendengaran atau olfaktori yang menghubungkan koklea dengan otak. Dan inilah fungsi dari bagian-bagian telinga tadi. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kerja telinga hingga bunyi bisa kita dengar? Saat dimainkan, trompet membuat gelombang suara di udara, lalu telinga luar menangkap getaran yang kemudian menjalar ke saluran sempit yang kita sebut dengan saluran telinga. Gelombang suara lalu mencapai gendang telinga yang biasa kita sebut dengan membran timpani. Getaran ini membuat gendang telinga semakin bergetar, kemudian mengalirkan gelombang ke 3 tulang kecil osikel yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini menguatkan dan meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea, atau yang kita sebut dengan rumah siput. Nah, di dalam koklea ini terdapat cairan. Gelombang dari suara tadi membuat cairan tersebut yang di dalam koklea juga menjadi bergetar. Nah, selain cairan, di sini juga ada sel-sel rambut di dalam koklea. Gelombang dari cairan tadi membuat sel-sel rambut ini juga ikut bergerak mengikuti gelombang. Nah, sel-sel rambut ini mengubah gerakan menjadi sinyal listrik. Ini adalah ion yang masuk ke dalam sel-sel rambut yang kemudian diterjemahkan menjadi sinyal neurotransmitter. Ion-ion mengikat sel saraf pendengaran dan membuat sinyal listrik yang berjalan di sepanjang saraf pendengaran ke otak. Ternyata, sel-sel rambut yang berbeda dapat merespon frekuensi suara yang berbeda juga. Seperti misalnya sel-sel rambut yang berada di dasar koklea ini, dia mendeteksi suara bernada tinggi seperti suara seruling. Sedangkan sel-sel rambut yang menuju bagian atas spiral mendeteksi secara progresif suara bernada rendah, dan di bagian paling atas atau puncak dari spiral sel-sel rambut mendeteksi suara bernada paling rendah. Terakhir, saraf pendengaran akan membawa sinyal listrik ke otak yang menerjemahkan pesan sebagai suara yang kita kenali dan Teman-teman, beginilah urutan proses mekanisme pendengaran kita. Bisa dipahami ya, indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa berupa larutan. Pada permukaan lidah terdapat sel-sel reseptor, yaitu sel epitelium yang telah terorganisasi menjadi kuncup pengecap. Umumnya kuncup pengecap tersebut berada pada permukaan lidah yang disebut papila. Pada papila ini terdapat kumpulan ujung saraf pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa. Lidah kita mempunyai 4 macam papila sebagai berikut. Papila berbentuk benang, papila filiformis, merupakan papila peraba yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Papila berbentuk lengkung V terbalik, papila circumvallata, merupakan papila pengecap yang terdapat dekat pangkal lidah sejumlah 7-9 buah. Papila berbentuk seperti jamur, papila fungiformis, terdapat di ujung dan sisi depan lidah. Dan papila berbentuk daun atau papila foliata, terdapat pada pinggir lidah. Berikut ini adalah 4 cita rasa yang bisa kita rasakan pada bagian-bagian lidah tertentu, yaitu rasa pahit di pangkal lidah, asam di pinggir lidah atas, asin di pinggir lidah bawah, dan rasa manis di daerah ujung lidah. Namun, sekarang ini telah banyak dilakukan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat ribuan sensor yang tersebar pada lidah, sehingga rasa pada lidah dapat dirasakan secara merata, bukan pada daerah tertentu saja. Kita dapat merasakan berbagai rasa ketika terdapat larutan rasa pada permukaan lidah. Kemudian masuk ke sel-sel reseptor pada papila lidah dan mengenai ujung saraf gustatori. Rangkaian impuls saraf inilah yang disampaikan ke otak melalui medula oblongata, masuk ke talamus dan diproses dalam otak besar. Dan beginilah urutan proses mekanisme pengecapan kita. Bisa dipahami ya?